Jadi ngobrol cerita dulu ya. Dulu aku sebetulnya pesantrennya di dua tempat. Yang pertama di pesantren Darussalam Gontor Putri 1. Ini kan cabangnya banyak tuh. Nah, aku tuh yang di pusatnya. Alhamdulillah eh, lolos di yang pertama gitu. Sebenarnya Bapak udah ekspektasi ya paling di Gontor Putri 6 lah, nggak apa-apa gitu. Atau Gontor Putri 3. Dan ternyata alhamdulillah lolos di satu gitu yang paling paling ya, tapi yang ininya lah yang diidam-idamkan. Nah, terus yang kedua itu di pondok pesantren yang justru kebalikannya. Kalau sebelumnya itu adalah pesantren modern, dan sebelum yang kedua ini justru sangat tradisional gitu, culture banget, belajar kitab-kitab yang apa ya, kitab kuning, lalu kitab-kitab yang sangat juga inspiratif ya, ada kitab tarbiyah gitu. Nah, jadi aku punya dua sudut pandang yang akhirnya tertulislah di buku yang aku tulis sama judulnya tuh cerita perjalanan santri mengaji rasa mengeja asa. Awal mula tuh kenapa sih kok nulis buku gitu ya? Nah jadi um, itu tuh nulis buku Avanturir ini adalah salah satu keresahan yang kayak gatel nih pengen cerita gitu, soalnya ada hal-hal yang aku banyak pelajari selama aku menjadi pondok pesantren gitu. Nah ini kebetulan ini tuh project yang dilaksanakan oleh teman-temanku juga gitu. Editornya temanku, desain sampul ilustrasinya juga temanku. Sebenarnya semua ini kayak social project lah jatuhnya gitu ya. Terus kenapa Avanturir? Setiap kita tuh adalah petualang yang memiliki perjalanannya masing-masing gitu. Jadi waktu zaman nulis buku ini lagi ngehits banget orang membandingkan dengan orang lain gitu. Sampai-sampai kita merasa insecure, jadi nggak bersyukur gitu. Akhirnya tercipta langsung gitu. Nah di sini um, nanti Teulan akan aku kasih bukunya. Aduh, Masya Allah, Jadi Alhamdulillah. bukunya cerita terkait pengalaman yang sedikit banyak di pesantren. Yang kedua tuh setelah sebelum pesantren, pas di dalam pesantren, dan setelah di pesantren. Nah, terus kayak aku ingat banget pesan bapak aku. Bapak pernah bilang, tau gak sih, Vi, katanya, satu hal yang hampir setiap orang tua itu akan sangat mudah membekali anaknya untuk bisa apa namanya untuk bisa menjadi orang sukses di dunia. Penyesalan yang orang tua akan sesali kalau misalnya dia pas kecil tidak membekali anaknya ilmu agama gitu. Di situ jelek banget sih, kayak aku merasa tugas jadi orang tua tuh berat banget. Itu satu. Terus yang kedua, pesantren itu adalah bukan tempat untuk kita sebagai orang tua melempar tanggung jawab untuk mengenalkan ilmu agama, ilmu spiritual, dan aja fitrahnya anak untuk cinta sama Allah gitu. Jadi yang perlu ditekankan adalah satu, pesantren hanya media, tapi tetap pendidikan dan pengasuhan adalah tugas kita sebagai orang tua. Jadi dari situ aku belajar gitu ya, dari mama papaku tuh belajar ya, berarti tuh petanya dulu nih dari orang tua untuk mau belajar, mau berusaha untuk apa ya adaptif gitu ya dengan hal-hal baru, nggak nggak apa ya namanya, oh ya ya kayaknya ini lagi ngetren nih di pesantren, ayo ikut-ikutan gitu. Jadi kalaupun ada keputusan untuk masuk pesantren itu kita secara sadar gitu mau masukin anak tuanya dengan secara sadar, sehingga kalau kita mengambil keputusan untuk masukin anak ke pesantren secara sadar, otomatis kita akan mempersiapkan juga secara sadar gitu. Yang pertama adalah tadi yang pertama pahami bahwa kewajiban orang ilmu agama atau ilmu spiritual. Jadi anak tuh nggak ngerasa dibuang gitu, tanda petik ya. Ah, kok aku di pesantrenin, apa sih maksudnya? Gitu. Sama yang kedua, Tewulan, ada fenomena yang menarik yang pernah dibahas sama Ustadz Felicia waktu itu. Dia bilang, banyak banget sebenarnya pendidikan di Indonesia itu rata-rata menjelaskan tentang what sama how.
Jadi kayak apa itu ini? Ya, kenapa? Kenapa sih kita harus belajar ilmu agama? Kenapa sih kita harus belajar gitu? Belajar. Kenapa kita harus sayang dan cinta sama Allah? Itu nggak pernah dibahas. Padahal pas Iya. kecil tuh potensi anak tuh imajinasinya lagi bagus. Betul, betul. Iya, dan kayaknya menurut aku tuh pengasuhan tuh seperti hutang ya. Kalau kita nggak mengasuh anak pas kecil, itu tuh biasanya pas gede mereka menagih apa yang tidak kita lakukan pas masa kecil. Aku dalam banget. Jadi itu dulu prolognya sementara. Nanti kita Oke. bisa ngobrol-ngobrol. Aduh, Masya Allah. Jadi, berarti Teh Vivi atas kesadaran sendiri untuk masuk pesantren ya, Teh? Disiapkan gitu sama Oh, bapak. disiapkan. Masya Allah, orang tuanya udah berarti udah dari eh, lama ya untuk nyiapin Teh Vivinya. Heeh. Dulu Teh Vivi masuk ke pesantren usia berapa, Teh? Kenapa? Waktu masuk pesantren usia berapa? Di jenjang Jadi dulu pendidikannya. lulus SMP aku, pas lulus SMP. Ya. Nah, pas lulus SMP tuh bapak masukin di pesantren. Nah, tapi tuh dari SD tuh udah disiapin, udah dicariin guru agama yang Hmm. bagus-bagus. Ya, terus udah ngerti basic-basic ilmu agama gitu. Jadi perlu disiapkan juga sih biar nggak ngerasa dibuang tanda kutip ya. Nah, ya. Kebanyakan emang biasanya kayak gitu ya, anak sampai ditarik-tarik, dipaksa-paksa gitu, anak nggak mau. Mungkin karena itu yang ngerasa dibuang sama orang tua ya. Padahal mah orang tua mah sayang gitu kan, ada niat baik di balik memaksa anak untuk masuk ke pesantren kan. Betul. Gitu. Terus jadi boleh diceritain nggak nih Teh Vivi waktu dulu di pesantren? Mm, ngelek ya? Ngelek nggak? Yang like tadi. Iya. Maaf nih, sinyalnya mungkin kurang kuat. Iya, dulu jadi waktu di pesantren itu ada kebiasaannya apa sih Teh Vivi? Bisa ditolong diceritain nggak? Santri, misalnya kegiatannya apa gitu. Nah, jadi dulu tuh apa kalau bahas tentang aktivitas dan kegiatan di pesantren untuk masuk pesantren gitu. Jadi waktu itu orang suara tuh kayak menggaung ya. Apa cuma Kenapa? perasaan aku aja? Enggak sih, agak Oh agak enggak ya? mendem dikit sih. Oh Heeh, ya, tapi agak masih jelas, mendung. masih kedengeran. Jadi dulu tuh Maaf Teh Vivi. Ya, lanjut. nggak apa-apa. Lanjut aja tuh. Bocor. Kita bocor nggak apa-apa. Nah dulu tuh yang menarik dari pondok pesantren yang bikin aku tertarik pengen mau oke deh aku masuk pesantren itu adalah salah satu yang dijelaskannya adalah aktivitas di pesantren sendiri. Jadi kalau mau dari orang tua sendiri tuh kita menimbulkan rasa apa ya memunculkan rasa apa hal-hal baiknya di pesantren. Jadi diceritakan secara utuh. Oh di pondok pesantren tuh seperti ini. Jadi berikan informasi secara utuh. Hmm. Tujuannya apa kayak tadi why Oh kayak iya. kenapa pesantren gitu bukan cuma nak kamu masuk pesantren ya kalau enggak ini gitu jangan jangan ada ancaman jangan ada rasa anak tuh tidak merasa aman gitu untuk di pesantren nih gitu sehingga waktu itu tuh gue ingat banget bapak sama mama tuh menceritakan pesantren tuh dengan muka yang berbinar-binar gitu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu kayak kamu akan punya banyak teman dari negeri juga kamu akan belajar bahasa Arab dan Inggris dengan cara yang seru ada aktivitas di luar sekolah juga gitu jadi rangkuman kegiatannya di pesantren itu adalah pendidikan formal ya dari Senin sampai Jumat dari Senin sampai Sabtu terus ada satu hari yang libur sama sorenya juga lanjut sekolah di luar itu minggu 2 kali. Selain itu ada aktivitas yang menunjang hobi-hobi kita. Kayak mulai dari menyanyi, pramuka, menggambar, ada menggambar Oh, itu ada juga. tembok-tembok semuanya tuh kita. Iya, ada kegiatan seni, bikin drama panggung, Hmm. lalu ada public speaking. Jadi kita tuh Oh, udah belajar
bikin teks pidato sendiri pakai bahasa Arab dan Inggris gitu ya. Terus dibikin panggung kecil, nah itu seminggu 2 kali tapi gila hias-hias gitu ya, kadang kita yang tampil buat muhadoroh namanya kayak gitu. Terus kita juga ada ditengok rutinan, tapi harus ngikutin flow dari pesantren. Nah, yang paling penting adalah orang tua juga harus memahami semua aktivitas anak ngapain aja. Yang kedua adalah mentaati aturan-aturan yang ada di pondok pesantren. Contoh, maaf Bu, ditengoknya bolehnya jam Jumat, hari Jumat aja gitu. Jamnya sekian-sekian ya. Oke, hampir di semua titik kalau pada zamannya ya di aku itu ada wartel teh. Jadi ada ruang untuk kita tetap komunikasi sama orang tua gitu ya. Atau orang tuanya yang telepon kita atau kita yang telepon ke orang. Jadi tetap apa ya, aku ingat banget dulu orang tua aku tuh selain rutin nengokin, rutin juga telepon sehingga kita tetap terhubung sama anak-anak kita tetap update seperti itu. Iya. Jadi intinya orang tua harus ikut peraturan pesantren ya Teh ya, supaya bisa lancar ke apa pendidikan anak di pesantren. Terus untuk yang diajarkan nih Teh Vivi selain ilmu agama, terus tadi juga ekstrakurikuler. Nah, untuk pelajaran yang seperti teknologi atau IPA segala macam, itu bisa gak sih dia Ya, bersaing dengan sekolah umum Teh? Diajarin juga gak kalau di pesantren? konteksnya kalau konteksnya di pondok modern aku itu mirip kayak sekolah-sekolah di luar, ada ilmu Hmm, fisika, matematika, biologi. Nah, selain itu diajarinya pakai bahasa Arab dan Inggris, kecuali oh, ilmu Masya Excel tuh Allah. diajarinya pakai bahasa Indonesia seperti itu. Hmm, Terus ada juga ilmu-ilmu yang soft skill kayak buat perempuan tuh ada namanya keputrian gitu. Jadi kita tahu mm-mm. gimana cara trik, kalau cara nyuci yang benar tuh gimana gitu-gitu lah ya Oh, pokoknya apa ya. dipersiapkan jadi istri ya. Iya, kita tuh dipersiapkan untuk jadi istri. Masya Allah. Ada psikologi juga. Menurut aku tuh untuk SMP SMA tuh udah komprehensif banget ya ilmu di Mm-mm. sana. Mm-mm. Nah, Jadi untuk berasa miniatur kehidupan gimana tuh? mm-mm. Berarti Teh Vivi SMP SMA di pesantren ya. Nah, untuk setelah lulus dari pesantren nih Teh Vivi. Nah, misalkan ada anak punya cita-citanya jadi dokter, jadi pilot atau yang lainnya gitu Teh Vivi. Itu gampang nggak sih untuk melanjutkan ke jurusan umum seperti itu Teh dengan basic pesantren? Oh iya betul. Sebetulnya kalau dari background alumni-alumni angkatan aku ya, itu hampir di semua lini profesi itu ada. Dokter ada, Kak Ahmad Fuadi Oh, juga kan, iya. yang aneh-aneh juga ada ya tanda kutip. Maksudnya, jadi kurasa pondok pesantren bukan tempat untuk kita membatasi diri, tapi justru menjadi miniatur kehidupan di mana kita ditempa dulu, Hmm. betapa ditempa pahitnya merasakan atau mencari ilmu, terus pas di dunia luar, kalau orang tua tetap bisa menjaga kayak tadi ya, kok harus ada kolaborasi gitu antara pendidikan. Kalau pendidikan di pesantren jalan, pengasuhan di rumah jalan, insya Allah anak akan bisa menjadi apapun gitu. Insya Allah anak akan berhasil dunia dan akhirat. Mm-mm-mm. Berarti orang tua ya tidak bisa melepas gitu saja ya tanggung jawab untuk mendidik anak ya. Ikut turut bantu di rumah gitu ya. Mm-mm. Nah, terus hmm, yang diperlukan orang tua apa ya Teh untuk mempersiapkan anak masuk ke pesantren nih misalkan dari apa ada tes masuknya, terus mungkin mentalnya tadi mungkin udah dijelasin ya Teh Vivi ya untuk apa gimana bisa menimbulkan niat anak bisa masuk ke pesantren gitu tanpa harus disuruh-suruh dipaksa. Nah, menurut aku tuh memasukkan anak ke pesantren itu sebetulnya melepas anak untuk kita jaga oleh institusi pendidikan yang lain. Jadi anak harus merasa cukup dulu tabungan cintanya dari orang tua. Kita Iya. sama orang tua gitu. Dan anak juga tidak apa ya, merasa cukup lah, puas jalan-jalan sama orang tuanya, puas ngobrol sama orang tuanya, puas dengan apa ya diusap-usap dan diberi kasih sayang ya, penuh di rumah. Terus kayak
namanya dikasih apa, kita jadi mentor lah ibaratnya. Orang tua perlu menjadi mentor bagi anak-anaknya agar bisa disiapkan keluar sehingga dia merasa bahwa keluar itu adalah bagian dari uh, itu satu. Jadi perlu banget untuk kita menjadi membantu secara spiritual dan menjadi mentor untuk anak-anak agar bisa siap di sana. Lalu yang kedua adalah secara administratif orang tuanya juga harus tahu apa aja sih yang perlu disiapkan, dokumennya, tanggal-tanggal pentingnya. Jangan sampai kita udah jauh-jauh ke Jawa Timur, tahunya udah ditutup gitu ya, Hmm. atau nggak jelas gitu lah informasinya. Jadi orang tuanya juga perlu ibaratnya ngejar lah, tahu dulu tahu juga aktivitas apa gitu. Dan yang ketiga adalah membantu membangun pendidikan karakter di anak dulu di rumah. Karena aku merasa aku berani secara terbuka ngobrol sama orang tua karena orang tua nggak pernah judging sama aku. Hmm. Jadi kayak kadang ada tuh udah di pesantren padahal banyak yang dialami gitu ya. Entah misalnya ada hal-hal yang nggak nyaman, dibully misalnya atau nilainya Mm-mm. jelek. Dia pendam sama orang tua. Nah, akhirnya tuh jadi ngerusak batinnya dia gitu. Iya. Hal-hal itu nggak akan terjadi kalau kita menimbulkan rasa percaya dulu ke anak-anak dengan Mm-mm. cara tadi penuhi tabungan cinta ke anak-anak dan Mm-mm. mereka penuh merasa percaya sama kita. Mm-mm. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kita membekali anak kita tuh juga untuk tetap komunikasi terbuka sama Mm-mm. Mm-mm. sama yang terakhir itu adalah aku merasa orang lumayan ya nggak apa aku termasuk yang bisa dibilang lumayan berprestasi lah ya di kelas. Tapi aku merasa orang tua aku tuh tidak pernah menanyakan tentang ngejarnya akademik. Jadi yang orang tua tanyakan adalah apa yang kamu rasa. Jadi Mm. perasaannya dulu, apakah kamu happy, apakah kamu bahagia di sana, apa kamu ada perasaan yang nggak nyaman di sana, ada yang mengganggu nggak gitu. Jadi perasaan ya, jadi kayak malah semakin orang tua sering ngecek gitu ya, ngecek perasaan aku gimana, semakin aku merasa aku pengen memberikan yang terbaik nih untuk orang tua gitu. Jadi Mm. pas di pesantren satu pesantren kedua juga qadarullah gitu ya, ranking satu juga gitu ya kayak, tapi aku merasa bukan orang tua pengen aku gitu, tapi orang tua pengen aku sungguh-sungguh bilang kamu perlu jadi konsisten belajar ya sih gitu. Jadi dan orang tua itu nyontohin juga gitu. Karena aku merasa itu ya, jadi kayak hubungan orang tua dan anak tuh penting banget kan, kayak Mm-mm. bahkan membekaskan sampai besar gitu, Iya. membekas sampai jadi karakter anak. Banyak orang-orang yang di penjara gitu ya, pernah dari riset orang-orang yang di penjara atau melakukan aktivitas penyimpangan tuh karena kecewa dengan orang tua kan. Jadi tadi kita penting banget untuk bisa membekali anak dengan perasaan yang bahagia dan penuh. Mm-mm. Oke, berarti yang aku tangkap di sini sebelum masuk ke pesantren, persiapan yang perlu orang tua lakukan itu pastinya belajar parenting ya, Teh ya. Parenting, memperbaiki diri sendiri, gimana apa berdamai dengan diri sendiri, inner child-nya ya, Teh ya. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak, mempersiapkan anak Betul. mandiri segala macam untuk bisa masuk ke pesantren. Sebelum melepas anak ke pesantren ya, Teh ya. Berarti pesantren itu apa tahap awal untuk anak dilepas ke dunia luar ya Teh ya, latihan. Enggak ya kayak eh, kayak menurut aku, karena bahkan Ustadz Muhammad Ali kan bilang gitu ya, itu menurut aku nasihat yang paling dalam banget. Satu, anak itu bukan investasi, anak Mm, adalah amanah. Yang mana kalau kita udah ngelakuin yang terbaik sekalipun, kalau anak-anak kita tidak menjadi sesuatu yang tidak diharapkan sama kita, itu nggak apa-apa. Mungkin itu adalah bagian dari cara-cara Allah mendidik anak-anak kita. Ada hal-hal yang anak-anak perlu lewati dulu tanpa ada apa ya, tanpa ada apa ya namanya, campur tangan kita gitu. mm, Sehingga sebelum anak-anak itu akil balik gitu ya, tanda kutip, ini kan kita kayak 0 sampai anak 7 tahun tuh kenapa prime prime time banget ya untuk kita jadi mentor, jadi contoh, jadi karena anak tuh kalau diomongin tuh nggak akan nempel. Anak tuh pasti ngeliat kitanya ngedoain enggak, orang tuanya udah belajar manajemen emosi enggak, orang tuanya tuh sabar nggak, pembelajar nggak, kalau iya itu akan nempel gitu. Jadi
ujung-ujungnya tuh semua bermuara di kita menjadi panutan anak yang baik atau belum. Ya. Jadi mau anak ke pesantren apakah enggak tuh insya Allah anak-anak kita akan baik-baik aja karena dia merasa orang tua kita juga dia punya role model gitu, dia punya contoh panutan dan Mm-mm. Aku putus. Baik, Teh Vivi. Untuk tips memilih pesantren nih, Teh Vivi. Nah, itu kan kita pesantren di Indonesia kan banyak ya, Teh Vivi. Ada yang ya ada 33.000 total. oh, Masya Allah banyaknya. Nah, Bahkan ada ada 30. terupdate tuh 39.000 teh kalau nggak salah. Jadi ada sekitar 4 juta lebih santri di seluruh Indonesia. Heeh. Iya, pertumbuhan pesantren makin tahun makin banyak ya, Teh ya. Makin sadar orang-orang untuk bisa untuk memasukkan anaknya ke pesantren untuk menimba ilmu agama ya, Teh ya. Nah, terus dari banyaknya pesantren itu nih Teh, ada gak apa tips untuk memilih pesantren yang baik mungkin dari keilmuan gitu, terus tauhid yang lurus gitu kan. Terus apakah pesantren ini amanah atau tidak untuk kita titipkan anak? Itu gimana tuh Teh tipsnya untuk memilih? Ya, kalau adalah yang pertama kita jadi gini, ini hal yang sensitif sih. Aku tidak akan merekomendasikan pesantren mana gitu ya, tapi ada tips and trick aja gitu ya. Ya ulang. Satu yang pertama adalah kita sadar dulu apa yang kita yakini. Karena kan di Indonesia tuh unik ya Teh ya, kayak Ya. eh, beragam gitu. Ada identitas Islamnya banyak, bukan Islam sih, identitas apa gitu ya. Ada yang A dan B, meskipun insya Allah semuanya dalam rangka kebaikan. Nah, itu satu. Jadi kita pahami dulu value-value dari keluarga kita itu apa. Kalau aku nih misalnya, kalau Gonto tuh dulu kan ada kata-kata, Gonto berdiri di atas semua golongan. Jadi dia Hmm. tidak memandang tuh teh, tidak memandang kayak kita tuh di pesantren tuh diajarin untuk apa ya, saling rukun, akur gitu, nggak pernah membeda-bedakan karena Oh apa iya. ya, kalau sholatnya beda tipis-tipis kan ya nggak masalah gitu. Itu yang penting. Jadi kita merasa aman untuk beribadah dengan nyaman, itu satu. Yang kedua adalah aturan. Apakah aturan yang ditegakkan di pesantren itu satu value sama kita? Contoh kalau aku nggak nyaman kalau misalnya Tentang pesantren. anak anak-anak tiba-tiba apa ya, misalnya pesantrennya terlalu keras gitu. Nah, Punishmentnya tuh nggak dimasuk akal. Atau misalnya ada tipe yang orang tuanya otoriter gitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting dalam pendidikan dalam rangka apa gitu. Jadi yang kedua adalah pahami tentang aturan yang ditegakkannya seperti apa. Yang ketiga adalah kepengurusan, alur dari kepengurusan pesantren ini apa, apakah regenerasi gitu ya tiap tahun ganti, yang menurut aku itu lebih recommended ya, atau perjalanan pengurusnya jauh. itu aja gitu. Izin di mute ya kak. Apakah pengurusnya senantiasa ganti, ada regenerasi. Nah, biasa kan kalau ada regenerasi, otomatis ada evaluasi, ada rancangan program, dan sebagainya. Nah, itu biasanya aku rekomendasikan sih. Nah, terus yang keempat adalah aktivitas dalam menggali potensi anak. Aku merasa ya, untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, itu perlu balance juga gitu. Jadi kayak, kalau nggak ada aktivitas, itu tuh di pidatonya Ustaz Muhammad Ali kan ada anak kecil, ada anak yang dia akhirnya nggak mau baca Quran padahal dulu dia hafiz Quran karena Ah, dia merasa, bahkan kalau dengerin azan tuh dia trauma, dia ngamuk-ngamuk gitu, dia deg-degan, dia dia sebel karena apa, karena ternyata orang tuanya tuh menimbulkan perasaan yang trauma gitu. Untuk ya mungkin maksudnya baik ya, biar dia cinta Quran segala macam, tapi um, tidak dengan cara yang ihsan. Jadi penting banget untuk mengetahui Tuhan, apakah dia akan menyayangi anak kita, mendidik anak kita dengan tulus atau enggak. Bisa dilihat juga dari track record alumni-alumninya. Terus sama yang terakhir teh, wajib banget kalau menurut aku ya, kalau Allah izinkan itu wajib banget kita keliling pesantrennya, kayak survei secara langsung. Biasanya tuh percaya deh sama insting kita. Kayak kadang kita datang ke suatu tempat ya teh ya, mm-mm. kayak gitu. Nah itu tuh percaya aja sama insting kita gitu. Atau ada yang kita tidak mau
ya nabung gitu ya, nabung terus survei pesantrennya biar makin mantep aja gitu. Terus ternyata hawanya tuh nyaman, damai, tentram gitu. Ini kayaknya cocok nih sama anak kita kayak gitu karena emang nggak bisa sebecanda itu gitu pesantren anak tuh. Sama yang terakhir adalah sesuai dengan kemampuan kita. Waktu itu orang tua aku tuh kesulitan. Waktu itu gontor tuh salah satu pilihan yang segitu tuh harganya lumayan murah gitu untuk biaya bulanannya, tapi tetap berkualitas gitu. Kalau waktu itu aku merasa seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya milih di situ dari semua. Ada pesantren yang suka banget tapi mahal gitu, atau ada yang tapi kok ini apa gitu. Jadi banyak banget sih pertimbangan-pertimbangan yang harus disamakan dengan value dari kitanya pribadi sebagai orang tua. Oke, aku singkat. Menjawab nggak teh? Banyak. Poinnya aku catat banyak ini malah teh Vivi. Iya. Aduh, Masya Allah. Dari aturan, Iya. kepengurusan, aktivitas yang dalam menggali potensi anak, track record alumni, terus sama survei langsung yang penting ya teh ya. Oke, oke, oke. Nah, itu untuk tips memilih pesantren. Nah, terus nih misalkan kita di media sosial nih teh, kan sering nemuin kasus pembulian tuh teh gitu kan. Sama apa ada beberapa kasus lah yang bikin orang tua ragu, aduh aman nggak ya anakku masuk ke pesantren gitu. Nah, ini untuk mencegahnya apa sih yang bisa orang tua lakukan nih teh? Iya betul ya. Bahkan sesempurna-sempurnanya pendidikan gitu ya, baik di pesantren maupun non pesantren itu ada aja ya ketidaksempurnaannya gitu. Jadi emang pahami bahwa tidak kayaknya tempat paling sempurna tuh dan kita semua di surga itu sehingga betul banget kita harus memitigasi atau memberikan apa namanya bekal yang preventif dulu kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada anak. Nah kalau aku satu dari awal itu kalau orang tua aku tuh apa pendidikan karakter ke akunya sih kan. Jadi waktu itu aku diajarin komunikasi terbuka. Nah berarti orang tuanya harus belajar mendengar. Ya, Ya. ini penting nih. Menurut aku jarang banget orang tua yang mau mendengarkan anak. Jadi itu ada seninya loh. Mendengarkan anak tuh nggak cuma dengerin, ada seninya. Cara kita merespon, apakah ada hal-hal yang nggak perlu kita respon, itu ada seninya. Sekali anak, sekali orang tua salah merespon pas anak curhat, itu anak akan males cerita sama orang tua. Betul nggak teh? Ya betul betul. Malah lebih milih ke pihak lain lagi. Aduh ya Allah, Masya Allah. Jangan sampai. Karena dia merasa dicintai, ya kan? Di sosial Ya. media dia di likes, di komen, Oh iya iya. akhirnya mencari perhatian di luar dibanding terbuka sama orang tua. Jadi bekal yang pertama adalah satu melatih anak komunikasi terbuka dengan cara kita melatih diri untuk mau mendengar. Dan mendengar juga ternyata ada seninya. Merespon anak juga ada seninya. Semuanya itu juga perlu dipelajari satu. Nah, yang kedua adalah kalau aku jadi kalau anak nggak punya bela diri, minimal ketangkasan kita latih anak-anak. Jadi mereka memahami gitu bahwa kalau kita baik tapi kita tetap menzalimi, kita harus melindungi diri. Nah itu jadi melatih ketangkasan anak tuh lebih ke untuk dia bisa menjaga diri dia bisa melindungi diri dia dari hal-hal yang nauzubillah di luar kontrol dia. Karena kan kita ada apa-apa dibantuin langsung sama kita gitu ya. Ternyata itu nggak baik kan. Jadi kayak anak-anak perlu melatih. Yang ketiga adalah melatih kemandirian anak. Oh Jadi iya. aku ingat banget dulu zaman aku apa ya, belajar motor gitu ya. Itu bapak aku tuh apa namanya nggak jadi kayak jarang melarang aku tapi sebenarnya mantau gitu dari belakang. Nah, kayak penting banget tuh kita untuk kadang kan kita kayak saking sayang ada experience untuk nyobain sesuatu gitu kan akhirnya anak jadi nggak berani nyobain hal-hal baru. Nah dengan kita melatih kemandirian anak in a good way, anak akan merasa sadar gitu bahwa saat dirinya tidak dalam posisi nggak nyaman dia akan tahu kemana dia ngabarin. Jadi pahami apa namanya kalau aku ke Ziat aja apa kayak di Ziat tuh bahkan kelas SD aja udah banyak yang aneh-aneh gitu. Dan cara menggali anak untuk
Jadi pahami dulu bahwa anak-anak, nah kalau ada apa-apa kamu bisa ngomong ke pengurus ini ya, ngomong ke sini kayak gitu. Jadi ada komunikasi terbuka dan dia tahu kemana tempat dia untuk curhat kalau misalnya ada apa-apa. Gitu sih teh. Oke, yang pasti sih sebagai orang tua kita harus banyak-banyakin stok sabar ya Teh ya. Soalnya itu untuk mendengar kan pasti kan butuh sabar banget gitu. Namanya anak kan pasti ada bawelnya, ada yang udah ditanya, ditanya lagi gitu kan. Nah, oke. Lalu untuk setelah seni mendengar anak, kemudian melatih ketangkasan, lalu melatih kemandirian anak ya untuk menghindarkan pembulian yang terjadi kepada anak di pesantren. Teh. Untuk Teh Vivi sendiri waktu eh, pengalaman di pesantren ada teman yang dibully gak Teh? Kalau aku SD sih ya, pembulian tuh SD. Oh sedih. Pesantren itu mungkin waktu itu aku ingat banget sih pesan dari orang tua adalah mencari teman yang baik Mm-mm. dan kabur sejauh-jauhnya dari teman yang membawa bencana atau keburukan gitu ya. Jadi penting banget sih untuk membekali anak karena teman dan lingkungan itu akan penting ya. Even di pesantren tuh kayak bukan geng-gengan juga sih ya. Mungkin kayak ada tipe orang yang berani gitu ya, berani atau terlalu kreatif Mm-mm. aja gitu. Nah kita uh, penting untuk bisa berbaur tapi tetap punya value diri yang baik. Nah value diri yang baik ini menurut aku dibangunnya di rumah, di nilai diri, karakter diri, sifat-sifat baik tuh semuanya di tempatnya tuh di rumah gitu sih. Mm-mm. Berarti peran orang tua penting banget ya untuk mempersiapkan anak. Sekali lagi, ya diulangin lagi. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya boleh mulai disampaikan di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, untuk ini Teh Vivi, untuk orang tua bisa menahan diri agar tidak eh, apa ngeluarin anak dari pesantren itu Vivi. Soalnya kan biasanya anak di pesantren tuh kebanyakan ya dari sekeliling aku juga aku lihat anaknya jadi kurus, terus bajunya kumal gitu kan. Biasa kan orang tua biasa di rumah anak disayang, terawat segala macem kan. Eh, nah pas ngelihat anak udah masuk pesantren kok jadi nggak keurus gini gitu. Nah itu gimana tuh Teh Vivi sarannya untuk orang tua? Ya ya, kadang image-nya anak santri tuh kumel gitu. Terus Apa-apa sendiri? sendiri gitu. Aduh, aku juga inget banget ya teh pas pertama masuk pesantren tuh nggak bisa nyuci gitu kayak gimana cara nyuci. Jadi ngeliatin dari waktu-waktu buat nyetrika gitu-gitu segala macam. Nah, jadi tadi melatih kemandirian yang emang penting banget sih untuk anak-anak ngerasain eh, fase-fase hidup nggak nyamannya itu teh harus dilalui. Karena kalau enggak anak jadi nggak apa jadi bergantung sama orang lain terus gitu ya bergantung sama orang tua. Nah, bahkan aku melihat ya teh ya kalau di luar negeri tuh mereka tuh kayak kayak anak tuh disiapkan dari kecil banget untuk nyiapin baju sendiri, nyiapin sepatu sendiri, menjaga diri. Pokoknya soft skill basic banget lah. Kayak dari mulai kebersihan, terus taat aturan, manajemen keuangan, manajemen perencanaan keuangan, terus kayak apa merencanakan hari-hari. Jadwal kan padat juga kita. Jadi apa sih namanya kalau nggak dibiasakan di dalam rumah gitu ini emang anak ditaruh dimanapun akan babak belur teh Hmm. gitu ya. Jadi lagi-lagi sih tadi ya yang pertama adalah kemandirian anak itu dilatih dengan cara apa anak dikasih kesempatan untuk ngelakuin semuanya sendiri. Kalau kalau jadi kadang anak orang tua kan suka gemes ya pengennya tuh introversi gitu apa introversi apa ya Intervensi, bahasanya intervensi intervensi. kayak udah sini bunda aja kamu lama. Padahal ada riset yang bilang untuk anak bisa expert sama sesuatu atau misalnya kayak kadang orang tua kan suka bilang ya kamu tuh udah dibilangin berkali-kali gitu udah dibilangin berkali-kali masih ngelakuin hal yang sama. Nah ternyata di usia anak-anak itu emang ada riset yang membuktikan bahwa anak akan melekat menjadi karakter itu setelah 600 kali pengulangan. Jadi kalau baru sekali, dua kali, tiga kali dibilangin
sabar dulu. Lagi-lagi Harus stok terus sabar aja. banyakin ya. Aduh. Terus disiapkan emang skill-skillnya sebelum masuk ke sana. Itu penting sih, Teh. Mm-mm. Bagus banget Dari pertanyaannya. mm-mm. Mm-mm. Harus mandiri segala ya. Nah, itu kalau misalkan ada juga kasus kayak gini teh. Anaknya orang tuanya nggak mau ngeluarin anak dari pesantren, cuman anaknya sendiri yang nggak betah teh. Nah, pas pulang dia nggak mau balik lagi tuh ke pesantren. Nah, itu kira-kira kenapa ya teh? Terus lagi-lagi karena bisa jadi anak itu melalui hal-hal yang berat gitu. Karena hidup tuh berubah kan ya Teh. Dan kayak pesantren juga mungkin pas angkatan aku pasti berbeda kan pengalamannya dengan pesantren saat ini. Ya, Pengurusnya beda, kiainya regenerasi, dan mungkin mereka juga beradaptasi dengan saat ini gitu. Terus santrinya juga beragam, penempaannya juga mungkin beragam gitu ya. Sehingga apa yang aku share sekarang juga bisa jadi tidak terlalu valid lagi karena tadi kan dunia terus berubah dan berputar. Jadi yang pertama adalah satu seni mendengar. Apa sih yang terjadi? Tanya alasannya secara dalam gitu kan tadi mentor ya. Mentor tuh kayak pelatih ya. Mentor tuh pelatih. Kalau ada atlet yang cedera, tanya dulu nih gitu. Kamu kenapa? Apa yang sakit? Apa yang bikin gak nyaman? Apa yang bikin gak betah? Nah kadang orang tua tuh udah langsung judging gitu. Nggak tahu alasannya, tapi udah kamu masuk pesantren itu nggak bisa. Karena itu akan merusak mental anak. Kalau udah didengar, misalnya iya udah tahu gitu alasannya sampai ke akar-akarnya nggak betahnya baru tuh teh dikeluarin. Oh kamu jadi nggak nyaman sama teman sekamar kamu. Tapi kan nanti kalau masuk sekarang udah berubah kamarnya. Atau yang kedua apa yang bisa ayah bunda bantu? Misalnya dikomunikasiin ke pesantren ke pengurusnya. Satu kamar ada yang nggak nyaman itu sebetulnya bisa kayak pindah kamar gitu. Jadi kayak kadang yang salah adalah bagaimana orang tua menggali rasa nggak nyamannya. Jadi sebenarnya bisa jadi bukan karena nggak betah, tapi ada masalah-masalah yang dia tidak sebutkan aja gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa mendengar dan menguaskan anak. Gitu. mm-mm. Gimana caranya kita menggali apa yang anak alami ya teh ya. Ya, Mm-mm. Lalu untuk sebentar ini kita coba ke pertanyaan dulu deh. Ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Teh Vivi. Ini dari Bunda Nanis. Assalamualaikum Teh Vivi. Aku seorang ibu yang anakku sekarang sudah kelas 6. Mau masukin anak mondok, bisa tidak? Nanti anakku selesai mondok lanjutin ke perguruan tinggi negeri. Oh iya, anakku pengen masuk Gontor Putri, tapi pada Syawal nanti ijazah SD-nya belum keluar. Gimana ya solusinya Teh? Silakan Teh Vivi. ya. Kalau yang pertama bisa nggak anak pesantren bisa, bisa banget. Karena pesantren tuh sekarang udah punya sertifikasi untuk kayak sekolah SMA ya, setahu aku. Jadi nggak usah khawatir. Dan kalaupun memang nggak bisa, itu sekarang udah ada teknis mungkin kayak paket C gitu-gitu ya, Teh. Ya. Terus Mm-mm. setahu aku, Gontor itu udah bisa. Gak banyak yang kuliah di UPI waktu itu. Aku kan alumni UPI, Teh, UPI Bandung. Teman aku ada banyak alumni Gontor yang di UPI itu satu. Bahkan aku juga, bahkan anak-anak Gontor banyak yang dapat beasiswa ke luar negeri juga kan. Bahkan di Gontornya sendiri suka ada program untuk kita bisa channeling ke kampus-kampus yang udah bekerja sama kayak misal Al Azhar, Mm-mm. terus ada banyak banget di Australia. Di informasinya di ini ya barangkali aku ada yang salah. Nah, terus yang kedua, setahu aku yang di Gontor, kalau misalnya emang jadwal masuk Gontor itu berbeda dengan sekolah pada umumnya. Jadi emang ada kemungkinan ijazah yang menyusul gitu kan. Makanya tadi untuk masalah teknis, dokumentasi, itu penting banget untuk kita survei sedetail-detailnya. Kayak bahkan apa aja yang perlu gitu. Karena setahu aku dulu, um, sepemahaman aku tuh ijazah disusulin tuh boleh ya Teh. Tapi mohon konfirmasinya lagi kalau kalau bisa dicek langsung ya di websitenya atau telepon langsung di call center. Bentar, gitu sih, Teh. Semoga menjawab ya Teh. Jadi
Bunda Nani semoga menjawab ya Bunda Nani. Jangan patah semangat, terus semangat. Nah, kalau Teh Vivi untuk tadi balik lagi kita ke masalah anak yang menumbuhkan keinginan anak untuk masuk ke pesantren gitu Teh Vivi. Nah itu bisa Gimana teh? diulangi Maaf tidak? teh tadi ke Oh, putus-putus. ngelek ya. Itu gimana caranya untuk bisa menumbuhkan keinginan anak untuk masuk ke pesantren Teh? Atau mungkin ada juga kasus dari ibunya mau masukin ke anak ke pesantren, cuman dari apa pasangannya tidak mau masuk anak ke pesantren, maunya ke apa sekolah umum aja gitu. Gimana tuh Teh Vivi? Kebingungan kebingungan orang tua akan menjadi kebingungan anak-anak gitu ya. Itu satu. Jadi aku memahami bahwa apapun keputusan keputusan yang kita putuskan untuk anak-anak itu harus sejalan seirama sama pasangan kita. Kenapa? Ya kan punya anaknya juga sama-sama gitu ya. Jadi ini tanggung jawab bersama. Biar apa? Kalau ada apa-apa yang terjadi sama anak, kita nggak disalahin gitu. Sama yang harus kita sepakati bersama-sama. Itu satu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang udah parno duluan gitu tentang misalnya, mungkin dia kurang informasi aja. Mungkin kita pelan-pelan kasih informasi dengan cara yang ihsan, dengan lembut gitu ya, secara bertahap. Tapi kalau misalnya tetap nggak bisa gitu ya, ya udah. Mudah-mudahan masih banyak cara cara untuk kita bisa mengenalkan Allah, mengenalkan Islam gitu. Itu kan sebenarnya agama kan ya. Itu kan tentang saya cara kita nyari guru agama yang memang alumni pesantren juga biar anak tuh tetap terpapar dengan ilmu agama. Jadi yang penting adalah pembiasaan anak-anak terhadap ilmu spiritual kan. Nah yang kedua, gimana nih kalau misalnya ada orang tua yang pengen masuk ke pesantren, anaknya nggak mau gitu ya teh? Mm-mm. Ya betul. Menurut aku adalah yang pertama buat penting banget untuk orang tua tuh menyadari bahwa penting banget buat membekali anak menjadi pembelajar dulu. Hmm. Jadi keinginan belajarnya udah dibangun belum? Keinginan untuk cinta ilmunya udah dibangun belum? Kecintaan untuk cinta sama Allahnya udah dibangun belum? Nah, kalau itu ada banyak PR dan belum, mungkin diselesaikan di situnya dulu tuh. Biar anak tuh nggak ngerasa kayak hilang arah atau itu satu. Terus yang kedua, kalau aku memilih untuk tidak memaksakan kehendakku untuk anak gitu, kecuali aku udah setelah berusaha tapi ya teh, jadi aku akan berusaha secara bertahap memberikan informasi tentang apa itu pesantren gitu ya. Kita tadi ya apa ya, spark joy bahasanya, ngasih tahu secara spark joy, secara menyenangkan, membahagiakan gitu ya. Informasinya yang pengen anak-anak pesantren itu kalau misalnya ada lagi keraguan, digali lagi itu kan tugas mentor ya, tapi Bunda nanti nggak ketemu sama ayah Bunda misalnya gitu. Ya, tapi nanti punya banyak teman, Bunda tetap nengok, Bunda tetap telepon, kakak bisa telepon Bunda juga, segala macam. Jadi dibikin mengagumkan banget itu gitu untuk sesuatu. Nah, tapi kalau kita udah berusaha, udah berupaya, saranku sih apa ya, dia tidak siap tuh apa ya, ibaratnya kayak ada kita perlu menentukan batas kesiapan kita dan anak-anak kita sendiri gitu, dan masing-masing kan pasti beda ya, beda orang tua, beda approach-nya sama anak-anak juga kemandiriannya, ketegarannya, kesiapannya juga berbeda-beda. Atau misalnya kakak boleh nggak coba setahun dulu, boleh deh, kalau 1 tahun nggak betah kita ngobrol lagi nanti gitu. Jadi kayak ilmu negosiasi kita tuh keluar semua gitu teh. Iya. Nah, ah, maaf ngelek tadi. Nah, itu untuk bisa seperti itu Teh. Apa harus saat SD-nya sebelum masuk ke pesantren tuh Teh, atau harus di sekolah yang sekolah khusus kayak apa? Em, sekolah khusus Islam gitu atau sekolah umum bisa Teh? Nggak sih, nggak mesti uh, bisa mulai dari perjalanan background SD umum apa segala macam kan. Yang paling penting tuh tadi ya, menimbulkan, kalau anak kecil tuh gimana ya, gimana sih rasanya kalau kita dikasih mainan, Nah, kalau kita di posisi anak-anak kan happy ya,
Iya. Nah, begitu juga dengan kita kasih tahu informasi tentang pendidikan gitu, atau menjadi anak yang cinta ilmu. Kita bikin nuansa anaknya tuh semembahagiakan itu. Ih, adek cinta ilmu banget, pasti deh pahalanya banyak. Gitu. Tiket poin masuk surganya banyak. Kalau aku tuh kayak kan natural, bukan yang dipaksa, nuansanya tuh nyaman. Jadi anak tuh percaya gitu mau dimasukin kemana aja. Mm, mm, mm. Berarti balik lagi itu jadi PR-nya orang tua ya Teh ya. Mempersiap segala sesuatunya harus dipersiapkan termasuk anak untuk bisa masuk ke pesantren nanti ya Teh ya. Oke, kita ke pertanyaan aja. Ada lagi yang masuk dari Bunda Mary Merianti. Kadang ada beberapa kasus Mbak di pesantren mereka rajin ibadah, mungkin karena aturan ya Mbak, tapi pas berada di rumah malah nggak serajin ketika di pesantren. Itu gimana? Silakan Teh Vivi. Hmm. Itu yang mana? Oh, yang atas ya. Ah, Hmm. Nah, tadi balik lagi ya Teh ya. Kalau kalau aku merasa di Indonesia itu pendidikan itu lebih ke what sama how-nya doang. Apa itu sholat? bagaimana? Ini hafalan-hafalan sholat. Tapi nggak ditemuin why-nya. Kenapa Hmm. sih kita harus sholat? Kenapa kita harus terhubung sama Allah? Kenapa kita harus cinta untuk sholatnya itu nggak dibangun? Nah, itu dibangunnya di rumah, di pengasuh. Kalau kalau aku juga sama nih Teh lagi deg-degan banget. Karena kalau menurut aku 0 sampai 6 tahun dan bentar lagi anakku kan 5 tahun ya, 5 tahun menuju 6 tahun mau sunat. Dan sunat itu kan berarti mudah. Nah, kewajiban sholat itu dibangun, kecintaan sholat itu dibangun dari usia sebelum 10 balik. Bahkan Hmm. dari 7 sampai 10 tahun, eh, kalau kata Ustadz Ben Rima ya, saat kita menyiapkan anak untuk cinta sholat, itu tuh ada 3 tahun jalurnya gitu. Iya. Ada sepanjang 3 tahun. Nggak bisa kita ngajarin anak sholat tuh baru pakai hukuman, udah pakai pukul-pukulan itu nggak bisa. Jadi selama 3 tahun pembiasaan sholat mulai dari, jadi kita persiapkan dulu di rumah gitu kan. Satu. Yang kedua adalah why-nya dicari, penuhi rasa penasaran anak tentang kenapa penting untuk ibadah, kenapa penting untuk berhubung sama Allah, kenapa penting untuk sholat. Nah biasanya kalau aku adalah contohnya nih misalnya kita mengharapkan pertolongan Allah. Kakak mau nggak ditolong sama Allah? Bunda sih mau. Kakak mau nggak? Tuh. Terus yang kedua bapaknya juga kalau anak cowok ya, bapaknya selalu ngajakin sholat. Dia sholat nggak sholat diajak sholat. Nah udah waktunya sholat ya nak mau ikut ke masjid apa enggak? Kedua mungkin kayak sekarang tuh alhamdulillah gitu ya dia tuh udah mulai terpapar untuk sholat sendiri mandiri sendiri tuh kan ya, tahun 4 tahun 5 tahun gitu jadi pas udah di pesantren tuh udah yang nggak apa ya udah tinggal menjalani rutinitas gitu jangan sampai anak sholat itu karena rutinitas aja gitu Mm-mm, karena iya. why-nya nggak Kayak kehatean dibangun. gimana sih teh gimana bahasa Sunda Dididik ya. kehatean Nggak iya dididik. nggak sampai hati gitu Oh. nggak sampai secara sadar bahwa iya aku tuh butuh Allah gitu gitu jadi Mm-mm. kita juga kadang di Indonesia tuh gitu ya oh ya aku ingat banget nih teh sama semua ada beberapa gitu tentang pendidikan dan pengasuhan jadi salah satu guruku mentor beliau psikolog S3 dan beliau risetnya banyak tentang pengasuhan gitu ya jadi beliau bilang di banyak sekali orang tua di Indonesia di usia emas 0 sampai 6 tahun ngajarin atau memberitahu tentang tauhid atau Allah itu bukan Rahman Rahim. Allah yang suka menghukum atau apa ya kata-kata dosa yang lebih sering keluar. Mas jangan kayak gitu nanti dosa. Mas jangan Hmm. kayak gitu nanti ini. Tapi enggak untuk ngasih tahu tentang Rahman Rahim Allah. Makanya di 0 sampai 7 tahun harusnya nggak boleh kenalin konsep neraka. Harus kenalin konsep surga dulu yang diprioritaskan. Jadi, nak, tau gak sih kalau nolong anak itu, ya, itu dicintai Allah sama Nabi Muhammad loh. Itu dicontohin Nabi Muhammad. Sholat gitu. Jangan sampai, kamu kalau nggak sholat masuk neraka gitu. Enggak. Kamu kalau sholat,
Rahman Rahim Allah datang, pertolongan Allah datang. Kakak kalau dikasih mainan sama bunda, happy, happy. Nah, Allah kasih yang lebih dari mainan. Itu tuh kalau kakak salah. Itu jadi kayak dibikin apa sih, Rahman Rahim gimana ya teh, rasa kasih sayang yang bertumpah-tumpah dari Allah ke makhluknya gitu, bukan seolah-olah Allah tuh tukang hukumnya. Mm-mm. Jadi tuh yang di image-nya tuh Allah tuh kan yang menyeramkan gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah ini penting banget untuk kita menjaga fitrahnya anak sampai gede tuh seperti itu. Nah, ini aku juga masih belajar ya. Nah itu menurut aku guru ngaji aku pas ngomong kayak gitu jelas banget sih gitu kayak oke, jadi pegangan bahwa jangan sampai amalin anak surganya dulu. Nanti pas udah akil balik, udah 7 tahun, anak udah siap, udah lebih kokoh mana yang benar dan salah, baru kita setelah kasih sayang udah penuh, kasih sayang dari orang tua penuh, dari orang dari Allah, tentang Allah dan Nabi Muhammad juga penuh gitu ya. Baru kita kenalin nih kak, kakak udah akil balik, udah masuk usia kakak bertanggung jawab atas diri kakak sendiri. Baru kita kenalin ada aturan segala macam gitu. Mm-mm. Ya, aku diingetin lagi nih sama Teh Vivi nih. Aku juga pernah dengar emang nggak boleh di mention tentang dosa neraka gitu ya. Tapi kadang suka lupa juga Teh Vivi. Karena kalau misalkan anak minta apa sih? Biasanya kan masih kecil gitu kan suka, aduh Umi sini aja jangan sholat gitu kan. Aku suka jawabnya gini malah. "Hmm, ya nanti Allah marah sama Umi gitu. Kayak gitu. Ya teh betul, kalau mungkin kalau tipis-tipis boleh lah ya teh ya. Hmm. Misalnya bunda kakak aja kakak nanti kalau bunda di masuk nggak masuk surga nggak apa-apa, bunda sih sedih, kakak sedih nggak gitu, jadi kayak diajakin dialog-dialog sederhana yang tapi insya Allah mudah-mudahan yang tahu gitu. Nah, begini. Mm-mm. Intinya kita harus menumbuhkan apa sisi kritis anak ya Teh ya. Kritis gimana? Kenapa sih? Kenapa sih? Itu emang 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 yang jarang banget orang tua di Indonesia sadar untuk menumbuhkan sisi kritis anak ya. Mm. Jadi Bunda udah semoga terjawab ya. Lalu ada lagi nih Teh Vivi dari Bunda Fani Irawati. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Kebetulan anak saya baru masuk pesantren. Pas pertama kali ditengokin itu curhat kalau ada temannya sekitar 3 atau 4 orang yang suka membuli atau yang bicaranya kasar. Sampai suatu waktu karena udah saking keselnya sama anak saya, digulutin. Waktu itu saya hanya kasih nasihat untuk menjauhi anak-anak itu. Kamu fokus belajar aja. Mungkin ada masukan dari Teh Vivi untuk saya, untuk nanti saya sampaikan ke anak saya, karena anak-anak yang suka membuli itu kebetulan satu kamar. Wah, satu kamar Teh. Satu kamar dengan anak saya. Saya juga sudah sampaikan mengenai hal ini ke pengurus pesantren. Terima kasih. Silakan Teh Vivi. Ya. Nah, sebelum sebelum jawab ya teh, karena ini sharingnya teh, jadi boleh dikonfirm gitu ya, di bidang parenting atau psikolog anak gitu ya segala macam. Nah, kalau dari sependek pengetahuan aku gitu ya, eh, tugas orang tua tuh kan anak tuh amanah, dan tugas orang tua adalah memberikan rasa aman kepada anak gitu, dimanapun anak berada. Jangankan oleh orang lain, dari lisan kita aja anak harus merasa aman dari tangan kita, dari lisan kita. Makanya kita tuh harus lebih banyak berdoa kan dibanding kayak kadang ngomel-ngomel juga gitu ya. Mm-mm. Nah, itu satu. Jadi eh, kalau aku pribadi, keamanan anak itu nomor satu. Itu satu. Yang kedua adalah melakukan tindakan-tindakan preventif. Kalau misalnya udah dicoba ngomong sama pengurus pesantren, nggak, kan tadi ya, eh, pesantren itu banyak ragamnya. Setiap tahun juga santrinya modelnya banyak. Bisa jadi kita yang niatnya murni kecampur sama orang tua yang emang nggak sadar. Pengennya dia dimasukin aja ke pesantren itu, nggak peduli hmm, sama orang lain, sehingga akhirnya anak-anak santri yang buangan ini jadi cari gara-gara atau cari perhatiannya di pesantren gitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi yang membuat tidak nyaman santri-santri yang lain. Satu. Yang kedua adalah tadi kalau udah melakukan tindakan preventif, misalnya ngobrol sama pengurusnya, atau ada nggak sampai sampai ke konkret deh solusinya gitu biar kita tenang. Misalnya ke pindah
lanjutin nih sama anak-anaknya, misalnya udah dihukum apa belum, segala macam, dikonfirmasi lah ya semuanya. Kalau misalnya udah dicoba semuanya, tapi tetap nggak bisa, kalau saya aku pribadi, keamanan anaknya nomor satu. Hmm. Dan kira-kira bekal apa yang bisa kita lakuin ke anak kalau misalnya dia nggak bisa ngelawan, atau kan sebetulnya kalau merasa tidak diadili, terus udah dia ke pengurusnya gitu ya, dan tetap dia tidak merasa aman di pesantren, wah itu udah bukan berasa di neraka kan, khawatirnya gitu bagi anaknya gitu. Apalagi Sehingga satu kamar teh. jadi penting banget untuk ngecek secara rutin gitu gimana perasaan anak, apa yang terjadi. Itu menurut aku, eh, Mbak Fani gitu ya, anak curhat aja tuh udah it's a good start. Itu udah bagus banget, dia berani terbuka bahwa saya dibully, saya disakiti. Ada anak-anak yang memilih untuk menahan dirinya karena takut ngomong sama orang tuanya, Ya, ya. takut ngecewain orang tua, takut apa kayak gitu. Jadi approach-nya adalah tadi, kamu tetap merasa aman nggak selama ini? Kamu bisa bertahan nggak? Gitu. Apa yang bisa ya Bunda bantu? Kira-kira diapain ya anak-anaknya? Apa yang jadi kayak dikonfirmasi aja terus sampai ke akarnya. Kalau misalnya udah dicoba lagi, ternyata alhamdulillah sampai ada solusinya, ya udah syukur banget nomor satu. Mm-mm. Berarti sering-sering ngecek itu untuk pesantren kita bisa kontak setiap hari atau gimana ya teh? Atau beda-beda tiap pesantren peraturannya? Beda-beda, Beda-beda. beda-beda. Mm-mm. Sebetulnya sih harusnya sih bully itu pasti ada ya Teh, kayaknya hampir di semua, hampir ya, Tipe pendidikan kali ya. itu tuh hampir semua tantangan setiap pendidikan kayak gitu, juga mendapatkan banyak hal deh gitu dengan dibikin kayak gitu. Pernah pernah melewati hal-hal yang nggak nyaman gitu, karena nyari tempat ideal dimanapun sebetulnya nggak akan bisa kan. Kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bantu anak, tadi kan kita sebagai mentor gitu. Gimana Mm. caranya dalam situasi nyaman nggak nyaman, anak tetap teguh, tetap kuat, tetap punya pegangan, dan tetap terbuka sama kita gitu. Mm. Oke, baik. Bunda siapa tadi? Semoga bisa membantu ya Bunda Fani. Bunda Fani, Bunda Fani semoga bisa membantu. Nanti coba ya, digali terus untuk apa perkembangannya dari eh, kasus tersebut. Mm-mm. Siap dengerin kuping. Nah, ini ada lagi dari Bunda Mary juga, Mbak. Saya ada keinginan anak saya itu kalau bisa ketika sudah balik atau remaja, dia itu sudah mandiri secara finansial. Lebih kurang seperti bagaimana orang Cina dalam mendidik anak-anaknya. Tapi di sisi lain, saya juga mau anak saya mengenyam pendidikan pesantren. Itu gimana Mbak solusinya terbaik? Jadi untuk apa ilmu financing kayak ini biar bisa lebih kayak orang Cina dalam mendidik anaknya. hmm, aku jadi sebelum jawab ini gitu ya, aku sama Mas Uta, suamiku namanya Mas Uta, itu sahabat kita ulang juga ya nih karena Iya. ya aku belajar gitu ya bahwa medan dakwah yang kita setelah menikah itu adalah di rumah ya kan. Ya kan? Jadi anak-anak kita, diri kita atau pasangan kita itu adalah medan dakwah kita gitu. Mungkin pas single pas anak kemari, wah Teola nih Ya, aktivis nih. bisa kemana aja. Beda kalau udah Udah aja menikah, gitu. Bisa ada batasan-batasannya teh. pas single kan kayak gitu. Tapi pas udah nikah tuh tadi ya, rumah dan anak-anak itu adalah medan dakwah kita. Sehingga Prioritas. itu yang jadi prioritas. Nah, terus aku ingat banget dulu waktu aku ngasih nama ke anak, guru ngaji aku tuh nanya ke aku sama Mas Vita, apa harapan dan doa kalian terhadap anak kalian sampai ngasih nama ini? Terus kita cerita lah gitu ya. Ini aku jadi ingat gitu ya cerita Bu Mary gitu ya. Eh, Mungkin pengen anak mandiri, pengen anak ilmu agama, masuk pesantren itu kan ilmu agamanya bagus sih. Terus guru ngaji aku bilang apa? Oke, kalau kayak gitu, kamu jadi orang yang seperti itu dulu ya. Kamu dan Mas Suta harus jadi orang yang seperti itu. Kamu dan Mas Suta harus jadi doa-doa yang Terus, kalian harapkan ke anak. aduh,
Jeblok Gitu banget. sih. Kayak, Ya, ya. kamu jadi orang yang seperti itu dulu ya, si Mas Uta. Jadi mindset kita tuh adalah um, jangan sampai kita jadi orang tua yang kitanya menyesal terus kita akhirnya maksa anak untuk melakukan jalur kita pengennya gitu. Hmm. Padahal bisa jadi anak punya perjalanan yang berbeda-beda, itu satu. Jadi saran aku gimana caranya biar anak ini tuh orang tuh siapkan biar anak bisa mandiri secara finansial. Oh belum teh, oh kalau belum berarti disiapin dulu yuk. Satu, misalnya anak diajarin, kamu punya ini kalau Z ya Z itu bentar, ada nggak ya dompetnya? Aku pengen nunjukin. Oh enggak, ketinggalan di mobil. Jadi kalau Z itu punya ATM pendidikan sendiri. Dari kelas 1 SD kan kita bisa tuh punya akun anak, aku punya akun ATM sendiri ya atas nama dia dan dia happy banget. Itu kayak jadi kita ngedidik anak mandiri secara finansial dulu biar anak insya Allah akan jadi anak yang bisa mandiri secara finansial. Terus yang kedua adalah, wah tadi teh harapan-harapan yang kita pengen ada hadir di anak itu harus kita dulu yang ngelakuin. Saya pengen anak cinta ilmu agama. Oh kita dulu yuk yang cinta ilmu agama. Karena bisa jadi ternyata anak kenal sama Allahnya itu bukan di pesantren, justru pas lulus dari pesantren misalnya. Jadi banyak hal-hal yang dialami sama anak yang akan membuat kita terkagum-kagum sama bagaimana Allah memberikan atau apa ya ibaratnya iya menumbuhkan rasa atau menumbuhkan citrah itu gitu. Jadi kembali lagi ke tadi kalau bagaimana bagaimana orang tua mempersiapkan anak untuk menjadi biar anak itu menjadi sesuatu. Hmm, 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 hmm. Iya, aku juga jadi ingat nih Teh. Kita mau jadi, punya anak hafiz Al-Quran, tapi kita sendiri malas ngafal Al-Quran gitu. Teh. Itu gimana anak bisa Iya. termotivasi, semangat ngelihat orang tuanya sendiri. Misalkan dia lagi menghafal, orang tuanya main HP gitu ya Teh. Oh, Atau kayak ayo anak-anak jangan screen time tapi orang tuanya screen time terus gimana? iya. Otomatis kan jadi wow gitu kan jelek. Berarti balik lagi ke orang tua juga nih gitu. Mm-mm. Gimana bisa menumbuhkan apa kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita perlihatkan ke anak gitu. Jangan sampai anak mencontoh yang kebiasaan kita yang tidak baik ya Teh ya. Misal kalau misalkan mau screen time curi-curi tempat kali ya Teh. Jangan sampai kelihatan Bersiasat. bersiasat. Iya teh, iya penting. Jadi anak tuh nggak salah meniru gitu intinya. Mm-mm. Aku pernah baca buku dari Dr. Aisyah Dahlan. Jadi anak itu mengikuti sinyal ibu gitu kan. Kenapa di Hmm. hadis disebutkan eh, ada yang bertanya sahabat Rasulullah bertanya kepada siapa saya harus menghormati kepada ibumu sampai dijawab 3 kali baru kepada ayahmu. Nah itu karena itu jadi sinyal ibu 3 kali lebih kuat daripada ayah ya teh ya. Jadi kalau misalkan ibunya semangat untuk menghafal Al-Quran, pasti tertular ke anaknya juga. Ada pengalaman dari Ustazah Popi, itu beliau itu pengajar dari Kutab Al-Fatih. Nah, dia itu eh, cerita kalau dia lagi males menghafal Al-Quran, itu ternyata anaknya juga ikut males, teh. Gitu. Ketularan gitu mungkin sinyalnya ya. Iya, itu teh jelek banget ya. Makanya kenapa parenting itu namanya parenting karena emang terpusat pada parent ya kan orang tuanya. Bukan Ya, anak-anaknya yang belajar, tapi orang tuanya yang harus belajar. yang dibenerin orang tuanya gitu. Untuk bisa menghasilkan anak yang bagus, yang soleh. Lagi, Pernah juga uh, pernah juga ada guru ngajar aku yang bilang kalau hubungan anak orang tua tuh hubungan segitiga, di mana di atasnya adalah Allah, mm, adalah ya orang tua yang satu lagi adalah anak gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi anak sama orang tua itu nggak baik, cek dulu nih yang paling atas sama Allahnya gitu. Gimana sih hubungan orang tua sama Allahnya gimana? Anak-anak hubungan anak-anak sama Allahnya juga gimana gitu. Jadi itu juga jelek banget sih. Jadi
memiliki relationship yang sehat di rumah itu penting banget sebelum masukin anak ke pesantren. Anak-anak jadi kayak aku ingat banget juga nempel banget ke aku gitu ya, bahwa hadiah terbesar yang bisa kita kasih kepada anak-anak adalah pernikahan orang tua yang sehat. Hmm. Karena itu adalah pusat dari segala pusat, mulai dari karakter anak, mulai dari kesuksesan anak, kecerdasan anak-anak, semua itu ada berpusat di bagaimana orang tuanya memiliki hubungan yang sehat gitu satu sama lain. Jadi itu juga penting banget untuk Mm-mm. kita berusaha terbaik. Kerjasama dengan pasangan ya Teh. Ya, lanjut ke Bunda Mary lagi nih yang nanya. Boleh, Bagusnya boleh, Bunda. anak-anak bagusnya anak-anak itu dimasukkan ke pesantren dari tingkat SMP atau tingkat SMA. Karena ada juga orang tua yang anak-anaknya masih usia SD sudah dimasukkan ke pesantren. Nah, itu gimana tuh Teh Vivi? Uh, balik lagi ke kesiapan orang tua dan kesiapan anaknya ya. Jadi mengukurnya dari orang tua. Kadang ada yang orang tuanya siap, anaknya nggak siap. Atau ada sebaliknya, anaknya siap banget nih, excited gitu. Aku nggak sabar pengen masuk pesantren. Tapi orang tuanya nggak siap untuk melepas anak. Jadi penting banget untuk sebelum milih mana sama mananya adalah merefleksikan atau mengukur kapasitas orang tua dan anaknya seberapa siap gitu, itu satu. Yang kedua, kalau dari contoh orang tua aku, anak cowoknya itu lulus SMP. Kalau anak-anak perempuannya itu lulus SD, jadi tingkat SMP. Tingkat SMP itu anak perempuan, anak laki-laki itu pas SMA. Jadi pas SMP-nya kelas 3 baru masuk ke SMA gitu. Aku nggak tahu sih pertimbangannya apa, tapi waktu itu meskipun aku punya kakak cewek gitu ya, tapi kita Hmm. dipisah teh. Jadi anak kakak cewek aku tuh pernah dibilangnya adalah biar kamu nggak manja dan nggak bergantung sama kakak. Tapi aku berterima kasih sih sama bapak dan mamaku, jadi aku jadi belajar mandiri. Emang iya sih kalau ada kakak kan jadi pengennya dikit-dikit cuciin baju Oh iya, aku dong gitu-gitu. betul. Kakaknya yang Aku beban. jadi mangga aja teh, mau kapan-kapan aja juga insya Allah bisa. Kalau aku pribadi aku nggak siap sih kalau SD banget, soalnya pengen menumbuhkan banyak kenang-kenangan sama anak-anak. Jadi biar pengen banyak punya kenangan manis dulu pas kecil. Soalnya kayaknya waktu tuh cepet banget gak sih Taulannya kayaknya. Jadi Iya, kalau SD tuh, kalau SD masih belum bisa sih aku. Mungkin SMP ya. Pas udah akil balik lah, pas udah ready. Tadi makanya kesiapan kita beda kan, iya, kesiapan orang iya. tua dan anak ya. Perlu Heeh. di Kalau dimasukin SD bisa tiap hari nangis, kangen. Anaknya juga kesian dipisahin dari ibunya. Apa ada hadis kan ya Teh yang untuk apa namanya nggak boleh memisahkan anak hingga dia berusia berapa 8 tahun kalau nggak salah ya apa balik. pas akil Hmm. balik. Mm-mm. Iya teh, terus emang lingkungan kan, kalaupun mau pindahin tuh harus. Jadi kayaknya ya zaman apa namanya? Iya, zaman-zaman kenabian itu lingkungannya mendukung gitu. Jadi kalaupun si A dipindahin untuk apa ibaratnya hijrah untuk berguru ke sini, guru ke sini, tapi itu karena emang circle-nya insya Allah apa kita bisa meyakini bahwa insya Allah lurus lah ibaratnya gitu. Kalau sekarang kan kita kita perlu kritis gitu kepada siapa anak-anak. Terus mulai kayak nih ada lagi. Oh ini, Mbak saya ada keinginan anak saya itu bisa. Oh ini udah ya. Sebentar Teh. Dari Bunda Nanis. Teh, apa betul kalau pondok modern pelajaran Al-Quran kurang seperti tahsin, tartil, dan hafalan Qurannya? Pondok modern. Hmm. Pelajaran Ya, Al-Qurannya kurang, kurang, kurang.
kurang ditekankan kan maksudnya teh. Ya, aku nggak tahu aku akan menjawab ini apa enggak gitu ya, tapi berdasarkan ulannya. Jadi masih ingat gak sih dulu zaman Rasulullah itu kalau kita mengaca kepada zaman perjalanannya Nabi Muhammad gitu ya. Selama 13 tahun tuh Nabi Muhammad tuh nggak menegakkan aturan dulu gitu. Bahkan Al-Quran tuh datangnya berangsur-angsur, ingat nggak sih Teh? Iya, iya, iya. Bahkan belum disusun jadi Quran kayak sekarang tuh kayak kita. Heeh. Nah, aku tuh seneng cara Nabi Muhammad mengapproach dari masa masa dakwah sembunyi-sembunyi sampai ke masa terang-terang, sampai dakwah yang terang-terang gitu. Jadi aku melihat Nabi Muhammad itu melihat dulu nih potensi orang-orangnya, orang-orang sekitarnya gitu ya. Oh ada ya, kamu potensinya dagang, oke dagang. Kamu potensinya bisa berperang, kamu di medan perang. Kamu potensinya nulis, kamu nulis aja deh riwayat kita gitu. Mhm. Ada potensinya Siti Aisyah, oh kamu hafalannya bagus banget, hafalin deh hadis-hadis gitu. Jadi point of view helikopter, di mana melihat sangat dalam ke potensinya mereka. Nah, terus dipakai itu potensinya untuk menolong agama Allah kan itu satu. Jadi aku meyakini bahwa mengajarkan Al-Quran itu perlu bertahap dan perlu ditumbuhkan dulu cinta ke Allahnya dulu sama cinta ke Nabi Muhammad itu satu. Nah kalau di pesantren, kalau yang aku berdasarkan pengalaman aku itu tuh juga bertahap. Ada Sirah Nabi, wah itu favorit aku banget sih. Ada kisah tentang sirah-sirahnya, ada Insya tuh menulis kaligrafinya, menulis diary pakai bahasa Arab gitu kan. Terus yang ketiga adalah ada tafsir dan hadisnya, itu juga secara bertahap, tapi secara bertahap juga kita hafalin. Terus ada pelajaran Al-Quran udah pasti. Ada baik itu pembiasaan, hafalan, meskipun opsional, ada juga kayak ibaratnya organisasinya lah teh, organisasi Al-Qurannya, saya tahfiz Quran. Kalau aku tipe orang yang seneng kayak gitu teh. Jadi secara bertahap. Jadi dikenalin dulu kenapa sih belajar Al-Quran itu penting, kenapa tartil Quran itu penting, kenapa belajar tafsir juga penting. Karena enak kan kayak ya Allah baca Quran nggak perlu baca terjemahnya gitu. Jadi kayak suka nangis-nangis sesungguhkan pas misalnya lagi ngaji di masjid mana gitu, tapi dia pakai ayat itu. Kenapa milih ayat itu? Jadi privilege banget bisa ngerti bahasa Arab misalnya gitu ya. Jadi buat aku belum pernah masuk pesantren yang murni Quran, jadi aku nggak bisa bandingin. Tapi kalau aku mau boleh cerita kayak gitu teh, kalau dulu aku di pondok modern. Jadi bukan kurang sih, lebih ke ada ilmu lain gitu yang dimasukin gitu. Kayak tadi ada tafsir, ada fikih, ada nahwu, pelajaran bahasa Arabnya dulu gitu kan buat basic banget kan. Semoga menjawab. Iya, iya. Memang untuk pendidikan anak, terutama pendidikan agama gitu, yang perlu dikuatkan akarnya ya Teh ya. Kalau akarnya aja nggak kuat, gimana pohonnya bisa berdiri tegak gitu kan? Jadi akarnya itu bisa dibilang ya itu ilmu-ilmu tadi ya Teh ya. Dari tauhid, terus pengertian why, segala pikiran-pikiran yang bisa Wajib menumbuhkan ujung-ujungnya. kecintaan gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya dari anak itu mabok dalam pelajaran gitu ya Teh. Mabok agama. Kayak yang tadi Ustadz Nauman Alikan bilang, ceritain itu ya. Ada anak kecil yang sampai trauma gitu kalau dengerin azan sama dengerin orang yang ngaji. Hmm, Dan dia akhirnya memilih murtad kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi. Jadi kayak kan anak tuh beda-beda. Jangan sampai kayak kita tuh panas misalnya ngeliat orang lain udah hafalan sampai Al-Qurannya udah Ah, banyak iya. banget. Tapi ternyata anak kita tuh potensinya di yang menggali hal lain dulu. Ya bisa jadi dengan dia ngulik sesuatu itu, misalnya ngulik pelajaran apa biologi atau apa. Tapi mungkin dari situ dia kenal Allahnya gitu. Mm-mm. Wah dari penciptaan yang kecil, jadi ternyata dia bisa jadi ilmuwan yang solih. Dia bisa jadi pebisnis yang solih dan solihah. Jadi menurut aku itu tetap bisa memiliki mengejar surganya masing-masing lah ibaratnya dengan ibadah-ibadah andalan yang dia pilih. Nah itu tuh journey-nya atau perjalanannya orang masing-masing yang
perlu kita sadari sama-sama gitu. Meskipun itu tetap justru yang utama ya, kayak gitu sih Teh, kalau aku pahamnya gitu. Nggak harus baku ya Teh ya. Yang anak tetangga udah bisa sampai jus 30, anak kita baru jus 1 gitu ya Teh. Melalui jalur lain pun anak bisa menjadi soleh dan lebih paham akan agama. Nah, untuk Teh Vivi sendiri nih, Teh Vivi, apa sih yang Teh Vivi rasakan bermanfaat ketika Teh Vivi keluar dari pesantren dan masuk ke masyarakat gitu, Teh Vivi? Kalau aku tuh belajar di pesantren dulu tuh kita tadi Teh kayak miniatur kehidupan ya. Hmm. Kamu sama ibaratnya kan dengan budaya yang berbeda-beda. Bahkan kan dari Sabang sampai Merauke ya Teh, ada Mm-mm. yang ternyata ngomong teriak-teriak itu adalah bagian dari kehidupannya. Ada yang orang Bandung yang lemah lembut misalnya kayak gitu. Jadinya aku jadi melihat bahwa semua orang tuh berharga gitu. Terus semua orang punya kelebihan masing-masing, semua orang punya kekurangan masing-masing, tapi juga semua orang punya tugas dan tanggung jawab yang sama buat meluaskan kebaikan dan beda-beda gitu ya Teh. Jadi aku belajar gitu ya, selama di pesantren aku merasa bahwa titik balikku tuh adalah aku belajar bahwa Allah tuh nggak pernah ngeliat hasil, nggak pernah ngeliat berapa sih jumlah hafalan kamu, berapa sih apa kebaikan yang kamu apa namanya yang kamu udah lakuin gitu, berapa sih jumlah harta yang kamu udah berikan gitu. Enggak, Allah tuh ngeliatnya satu niat, dua proses. Murni ilahi ta'ala, kebaikan apapun tuh Allah tuh nggak teliti. Allah pasti balas. Allah tuh malu kalau nggak membalas hambanya, membalas kebaikan hambanya. Allah pasti malu banget. Jadi kadang bisa jadi kemudahan-kemudahan yang anak-anak kita nanti dapatin adalah dari kebaikan yang orang tua tanam. Jadi itu sih yang aku sadar. Terus yang kedua tadi mencintai proses, bukan bahaya juga ya kalau misalnya kita buat anak tuh menjadi ambisius yang berlebihan gitu kan. Hmm. Entah entah dari segi hal apapun lah gitu. Jadi kita tuh perlu berdamai dengan kegagalan. Nggak apa-apa loh nak, kamu ranking doang, salah ya. Itu bukan nggak apa-apa prestasi ya. Oh, kamu ranking 3 doang, oh apa dong, ini bagus. Mungkin em, apa gitu. Jadi kayak gimana caranya kita memberikan pengalaman-pengalaman yang indah kepada anak sampai anak tuh merasa bersyukur sama Allah memiliki itu. Tapi kayak aku belajar bersyukur banget punya orang tua meskipun broken home gitu ya. Aku ayah dan bapak dan mamaku tuh bisa, tapi mereka berdua tuh berjuang banget untuk bisa ngasih yang terbaik aku dengan gantian kunjung lah, dengan gantian ngasih hadiah lah, hal-hal yang itu tuh yang justru nempel gitu kayak gitu. Hmm. Nah, aku ceritain juga sih tentang pengalaman itu di buku aku. Masya Allah, tetap kerja sama orang tuanya tuh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa masih ada pengaruh positif yang bisa orang tua Teh Vivi berikan ya ke Teh Vivi. Nah, Teh Vivi, untuk anak nih yang tadi kan aku nanya, bisa gak sih anak yang dengan cita-cita dokter atau pilot atau yang lainnya itu masuk ke basic pesantren bisa tetap menjadi pilot atau dokter enggak gitu kan? Ternyata bisa ya Teh Vivi. Cuman mm, aku mau nanya, kenapa harus anak dengan cita-cita pilot, dokter dan lainnya itu masuk ke pesantren? Kenapa nggak ke sekolah umum aja tuh Teh Vivi? Gimana Teh Vivi? Gimana gimana tuh, Apa sorry nggak nangkep. apa eh, apa kelebihan pesantren daripada sekolah umum? Padahal kan anak cuma mau jadi dokter, nggak mau jadi, bukan niat untuk jadi ustadz gitu. Ya kadang orang atau hutan gitu ya atau jadi dunia gitu, padahal ternyata beragam juga ya Teh ya. Jadi aku pribadi sih, aku hal-hal yang aku pelajari selama masa pesantren gitu ya Teh, adalah yang pertama, satu, kita mempelajari ragam ilmu, ragam bahasa. Karena ternyata terbukti ya, beberapa puluh tahun kemudian aku masih pakai bahasa Inggris aku. Bahkan sekarang aku S2 di Monash University ya, meskipun di Indonesia tugas bahasa Inggris. Jadi aku merasa bersyukur gitu foundersnya
Gontor itu merasa bahwa bahasa Arab sebagai jembatan penghubung keilmuan dan bahasa Inggris sebagai titik terhubung untuk dunia. Dan kan kita perlu update ya apa yang terjadi saat ini gitu ya. Ada AI Mm-mm. lah, ada apalah. Kebayang kalau itu tuh jadi bekal kita untuk menjadi muslim yang terdepan gitu ya. Satu. Aku belajar bahasa sebagai jembatan untuk menuju. Terus yang kedua adalah lingkungan yang beragam gitu kan. Jadi kayak kita disiapin buat ketemu tadi beragam banyak orang, beragam aktivitas yang malah kayak rasanya kayak pas keluar dari pesantren gitu di kuliah atau di mana itu kok kurang menantang gitu karena biasa di Guntur tuh padat banget Oh, kayak orang-orang tuh apa ya obses banget untuk belajar tapi suka banget ambience-nya enak so jarum pentul jatuh aja tuh kedengeran saking sunyinya gitu atau kayak pengalaman seluruh masjid kelas-kelas semuanya tuh orang pada belajar megang kitab megang buku ngapalin itu hangat banget hatiku gitu ya itu yang nggak didapat sih dari nah, sama yang terakhir adalah tadi pesantren itu sama sekali tidak membatasi kita menjadi um, harus jadi profesi tertentu enggak malah itu jadi kayak gerbang awal alma materku gitu. Kamu anak Guntur ya, Guntur kayak gitu. Jadi saya kayak menurut aku banyak banget ya pengalamannya yang positif yang aku dapat dari pesantren. mm-mm. Ya, oke. Untuk oke kita ke Bunda Fani teh. Saya minta rekomendasi pesantren yang bagus di Jawa Barat. Kebetulan anak saya yang kedua pengen masuk ke pesantren juga. Um, oh kita udah bahas ya teh plan ya. Jadi yang pertama sih survei dulu aja teh. Surveinya tuh kalau bisa sih kalau ada waktu sampai mengunjungi langsung deh ke pesantrennya. Dari situ kita kan kayak berasa gitu kan, ini kayaknya ambience-nya nyaman nih gitu. Terus yang kedua tentang budget juga, budget itu apa ya bahasa sesuai dengan kemampuan finansial kita gitu. Itu juga yang kedua. Sama yang paling utama dan fondasi adalah sesuai dengan value kita apa enggak. Mm-mm. Eh, ibaratnya kayak dokter yang merekomendasikan obat apa gitu ya. Nah, aku kayaknya tidak berani merekomendasikan kalau dalam kita bisa kenal dulu biar tahu kira-kira maunya apa dan anaknya seperti apa terus background orang tuanya juga seperti apa karena menurut aku itu penting sih saking tadi ada 39.000 pesantren di Indonesia dan itu macem-macem kita jadi mangga ya Teulan nanti boleh di-share aja nomor aku buat bunda-bunda atau teteh-teteh yang masih pengen nanya lebih dalam selain di forum ini bisa langsung WhatsApp aku aja insya Allah Follow juga ke IG Teh Lutfi boleh @Lutfi Hayati. boleh Nanti aku share juga IG beliau. drawing dakwah ya jangan lupa Drawing ya. dakwah, drawing dakwah follower drawing dakwah. Masya Allah. Nggak bisa sebut merek ya Teh. Jadi untuk pesantren tergantung dari kecocokan masing-masing keluarga ya Teh ya. Iya Dari betul. Bahkan karakter orang kebiasaan. tuanya juga pasti sih ngaruh. Ya betul betul Karena betul. bapak aku juga memilih 3 pesantren yang berbeda untuk tiga-tiga anaknya gitu. Dan itu Oh, pertimbangannya adalah karakter anak-anaknya. oh iya betul. Sesuai karakter anak juga. Mm, 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 mm. Oke, lanjut. Teh Vivi ada lagi yang mau disampaikan ke peserta untuk menambah semangat gitu dari bunda-bunda. Oke, dari tadi kita udah banyak ini ya. Mungkin kalau aku pribadi ya, yang pertama adalah satu, kita sama-sama lurusin nih untuk Iya. apa kita berjuang sampai Mm, lama gitu ya diskusi kayak gini. Saking semua orang insya Allah pengen ngasih yang terbaik untuk anak-anak dan yang terbaik pada Allah gitu. Kayak doa kita dipertajam, hubungan kita sama orang tua kita juga harus diperbaiki karena kadang banyak banget faktor-faktor di luar kendali kita yang justru mempermudah urusan-urusan kita. betul. Jadi mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kita yang kita kasih yang terbaik untuk anak-anak kita tuh insya Allah Allah maha teliti dan akan kembali ke kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua yang mana, anak-anak kita juga bisa Amin.
dengan profesi apapun dan jadi anak yang soleh seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Izin live ya Teh. Ya, silakan.